Arti tanah dan hutan itu yang memberi penghidupan, mama yang memberikan makan, minum, mengandung, melahirkan, membesarkan itu sama. Jadi sebenarnya secara adat tanah tidak boleh jual, karena kalau terjadi itu berarti jual mama sendiri gitu. Awal untuk pikiran bagaimana memperjuangkan hak-hak ruang kelola rakyat setelah pengalaman melihat di Jayapura bahwa dengan kemajuan teknologi masyarakat itu terjadi jual beli tanah, hutan. Dari situ saya berpikir bahaya. Nanti kalau begini masyarakat belum siap dan ke depan akan muncul gejolak sosial yang berkepanjangan. Untuk itu mulai berpikir dan kita mulai jalan diskusi-diskusi. Nah, itu sejak tahun 1990. Pemetaan itu salah satu bagian bagaimana ruang kelola rakyat itu diakui dan direncanakan secara bersama dan secara baik pihak luar maupun masyarakat itu sendiri, maka akan perhitungkan masa depan anak cucu begitu. Karena saya sadar bahwa tanah itu tidak pernah akan jadi panjang dan lebar atau beranak, tapi manusia dari satu akan menjadi dua dan seterusnya. Pertama kali itu kita pendekatan geografis. Kemudian jalan sekian tahun di wilayah Aratuma, Welesi, Lagaima, Peleima itu selesai. Tapi kemudian perkembangan semakin maju bahwa pendekatan geografis itu sudah tidak sesuai lagi. Karena tujuannya pengakuan hak ruang kelola rakyat. Maka kita rubah pendekatan wilayah adat. Dan dulu metodenya menggunakan meteran, kompas, harus ada tim yang bikin jalan, batas-batas itu turun. Nah, sekarang berubah lagi metodenya dengan mengambil titik GPS, titik koordinat, dan dengan citra satelit. Nah, sekarang semakin canggih lagi. Apa yang nama tadi itu, pesawat kecil itu, mungkin semakin canggih lagi. Tapi mungkin ya saya tidak tahu, mungkin sudah selesai 19 wilayah adat, jadi tinggal hanya beberapa saja. Sebenarnya pengelolaan hutan itu sudah diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Kehutanan ya. Tapi untuk di Kabupaten Jayawijaya ini penguasaan hutan itu dikelola oleh masyarakat adat. Sehingga kita di dalam pengelolaan hutan ini pemerintah kolaborasi dengan aturan atau tatanan masyarakat. Karena di hutan di Kabupaten Jayawijaya ini tidak ada yang lebih ke hutan produksi, yang ada hutan lindung, lalu hutan yang konversi dan APL. Di Jayawijaya ini banyak konflik kepemilikan lahan dan hutan. Sebenarnya masyarakat itu tahu hutan dan tanah ini milik suku ini, marga ini. Tetapi karena terdesaknya kebutuhan yang begitu besar, akhirnya orang merambah, sehingga kami pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan lakukan pemetaan wilayah adat juga dalam rangka itu untuk minimalisir bagaimana konflik kepemilikan itu tidak muncul lagi. Nah, inilah yang kami sampai saat ini Dinas Kehutanan bersama Samdana Institut, lalu JBAW, lalu LSPK juga lakukan.
Kalau pemetaan wilayah adat ini kami pandang bahwa itu hal yang sangat penting sekali. Pemetaan secara sosial dilakukan oleh YBAW, kemudian pemetaan menggunakan CPS itu dari kami Dinas Kehutanan. Ya, kami turun itu menggunakan pertama membawa peta sketsa, kemudian bersama-sama dengan fasilitator kampung. Lalu kami menggunakan GPS. Kami turun setiap daerah-daerah yang sudah ditentu batas-batas wilayah yang kami akan ambil itu kami sudah ditentukan di situ dan kami ambil titik koordinat. Seterusnya keliling di wilayah adat itu sampai selesai. Yang sudah terpetakan sampai saat ini ada 17 dan masih ada yang belum dipetakan. Rencana di dalam tahun ini itu proses sosialnya akan selesai. Tantangan yang paling menantang dan paling indah juga adalah budaya masyarakat itu sendiri, karena di sini budayanya adalah tidak begitu mudah menerima orang kalau turun di suku. Jadi biasanya kalau masuk di satu wilayah itu harus melapor dulu. Walaupun itu kita sudah melakukan sosialisasi, tetapi kadang di dalam lapangan juga bahwa tidak semua orang yang hadir itu punya pikiran yang sama. Berdasarkan itu kita turun dan mengambil titik koordinat di lapangan. Kadang-kadang ada orang-orang yang datang, orang-orang tertentu yang ingin melakukan hal-hal yang menurut mereka bahwa itu tidak penting, jadi bisa saja melakukan suatu gangguan. Kami memfasilitasi saja. Memang semua pihak diundang, paling tinggi, paling rendah sekitar 80-an 100 orang. Dan itu kita harus sebelum undang harus tahu kunci-kunci di setiap orang di wilayah adat itu siapa yang bisa berhak menentukan itu. Karena setiap daerah itu ada punya peran masing-masing yang bisa mengambil keputusan. Kalau salah, meleset lagi. Karena keputusan itu tidak hanya karena dia pintar bicara, bukan. Tapi punya kebenangan dari Allah secara alamiah. Keberhasilan dan kegagalan itu ada dua hal. Satu, mungkin salah pilih orang. Dua, mungkin benar pilih orangnya tepat. Tapi argumen untuk kesepakatan batas itu belum sepakat. Sehingga tadi saya katakan 20 kali, 30 kali itu ada dua kemungkinan itu. Respon masyarakat sangat mereka terima dan bagus. Walaupun memang dari sisi adat ada kalanya kita melanggar tidak sesuai dengan aturan, kami harus minta maaf, kami harus bayar secara adat, tapi bukan bertujuannya bukan tidak setuju, tapi ada prosedur yang salah sehingga kami harus berbagi, kami harus jalan. Kami harapkan bahwa memang ini sedang proses, memang dari mitra banyak ajukan untuk pengakuan atau disahkan, tapi lebih bagus karena satu tujuan, maka kita sedang perjuangkan bahwa perlu adanya masyarakat adat sendiri dan perlu adanya pengakuan pihak luar dengan cara perda. Setelah YBAW melakukan pemetaan, disepakati bahwa LSPK akan melakukan pendataan pengelolaan sumber daya alam di masing-masing wilayah adat. Dan mengingat keterbatasan LSPK sendiri, sehingga sementara ini kami melakukan pendataan perencanaan pengelolaan itu baru 4 wilayah adat, yaitu Melima Aluama, Tawaya, Musafak, dan Asalokobal. Ini sebagai sampel yang baru kami lakukan. Kalau memang ini jadi, sudah ini menjadi contoh bagi wilayah-wilayah adat yang lain. Setelah ada pemetaan, pengelolaan yang sementara kami lakukan ini, kami mendata potensi sumber daya alam yang ada di masing-masing itu seperti jumlah penduduk di masing-masing wilayah adat.
Kemudian juga itu kami mendata gereja-gereja, masjid, pura, kuil, pokoknya yang ada di setiap wilayah adat itu didata. Kemudian kami mendata juga sekolah-sekolah dan juga itu bagaimana itu puskesmas dan polindes yang ada di setiap wilayah adat dan bagaimana dengan petugas, kemudian kebun-kebun, ya, sawah yang ada itu kami data, kemudian bagaimana ukurannya, itu juga semua kami data. Hunai-hunai adat yang ada berapa, kemudian tempat-tempat keramat yang ada, kalinya, gunungnya, rawa, macam itu semua kami mendata. Peta sudah ada, sebenarnya bagi kami keuntungan itu gampang untuk pengelolaan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sehingga kita gampang masuk ke dalam wilayah adat itu, sehingga mereka tahu ada hubungan interaksi antara wilayah adat itu dengan kami Dinas Kehutanan. Karena di Jaya ini kan ada 40 distrik. Kalau secara menyeluruh dalam pengelolaan, misalnya dalam tapak, ini agak susah. Sehingga kalau sudah dipetakan, kita di Dinas lebih gampang untuk memonitor, lalu melakukan pengendalian, lalu misalnya dalam pelaksanaan itu lebih gampang lagi, seperti itu, mempermudah kami juga. Perda pemetaan wilayah adat ini saat ini masih sudah rancangan sudah ada, naskah akademisnya sudah ada. Kita sudah serahkan ke Uncen untuk lakukan naskah akademisnya. Setelah sudah naskah akademis sudah ada, pemetaannya sudah lakukan rampung, lalu kami mau dorong ke DPR untuk untuk bisa disahkan. In the district of Jayawijaya, Samdana has been very supportive in the mapping and working with local communities in the border of Lawrence Heritage Park, especially because the local indigenous communities in the area over time have expressed their desire to determine the boundaries of their territory and assist in the management of the park itself. The boundaries do not constitute the park itself, but is the buffer of the park. So Samdana has worked for years, at least 8 years, in assisting in participatory mapping and boundary determination of the park, working with local stakeholders. Partnerships with indigenous peoples is, especially in protected areas, is not possible without working with a specific NGOs that are also concerned in protection of the forest function. And Samdana came in working with WWF in Wamena 15 years ago, and this became a multi-stakeholder initiative where not only WWF but also their BKSDA, the conservation unit in charge of the area in Wamena, and the provincial offices are involved. And this really became the starting point for looking at community participation, because communities are the owners of the ancestral territory, the indigenous territory, and how they can secure the boundaries of the park and assist in the management of the park itself. Mapping is of two interests in Jayawijaya. First, it is really to secure the management of this entire Lawrence Heritage Park. It is a national park, but it is also the area that is owned by indigenous communities. So the second interest is to secure that the guardians of the territory that have indigenous knowledge become part and parcel and become a co-manager of the park itself. Their traditional functions have in fact spelled out multi-layer protection regulation, internal indigenous traditional regulations to protect the functions of the park, and those can integrate into the management of the park. Samdana hopes to again show that model of community participation in national park management will in fact be very clear in different sites, and Wamena is one of them. So Samdana expects that if these maps are finished and the stakeholders agree, this would be one of those co-management of a park example or model.